Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai berjumpa kembali dengan saya Budiana dalam mata pelajaran informatika. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas Microsoft Excel, ya, yaitu membuat dokumen sederhana. Minggu kemarin kita sudah mempraktekkan juga membuat dokumen sederhana dengan Excel, tetapi masih memulai mengetik ya, mana yang dinamakan kolom, kemudian mana yang dinamakan row, ada sel, kemudian bagaimana membuat tulisan ya, atau menggabungkan sel ya, membuat judul pada tabel pada Excel. Oke, untuk kali ini kita akan lanjutkan ya, yaitu dengan membuat dokumen menggunakan rumus. Kalau kemarin kalian juga sudah mengenal rumus, yaitu aritmatika sederhana, yaitu penjumlahan, kemudian pengurangan, pembagian, perpangkatan ya. Nah, saat ini kita akan coba membuat sebuah dokumen tetapi dengan rumus yang ada di Excel ya. Untuk menyita waktu ya, maksudnya untuk durasi ya, saya sudah siapkan dokumennya. Di sini ada daftar nilai informatika kelas 8. Kelas 7. Kemudian nomor, nama, nilai dan keterangan. Oke, yang pertama kali kita akan buat yaitu rumus penjumlahan. Kemarin kita sudah ya, tetapi kalian masih dengan aritmatika, di mana di sana penjumlahannya masih dengan manual. Nah, saat ini kita akan coba mempraktekkan dengan perumusan AutoSum ya, yang ada di sini. Ini kalau kita klik, jadi di Excel itu ada grup clipboard, font, alignment, number, style, cell, editing. Nah, di sini ada AutoSum ya. Ini adalah beberapa rumus yang dimunculkan atau tersedia di Excel. Pertama, sum itu untuk menjumlahkan. Kemudian yang kedua, average atau mencari nilai rata-rata. Ya, ini saya akan jelaskan untuk yang kita gunakan saja. Kalau account ini untuk mencari berapa jumlahnya ya, jumlah dari item numbernya. Kemudian untuk max itu nilai tertinggi, nanti kita akan menggunakan. Kemudian ada min atau nilai terendah. Dan yang terakhir adalah nanti kita akan coba rumus fungsi logika if. Nah, kita akan coba satu-satu. Ini saya akan gabungkan dulu ya, margin and center. Kemudian kita ketik jumlah. Nah, di sini jumlah ya, tadi kalian harus ingat bahwa jumlah itu rumusnya sama dengan sum ya. Kemudian yaitu ada rumusnya ini, nambah berapa gitu ya. Jadi ini angka nilai yang akan digunakan ya, sampai dengan berapa gitu ya, 2 dan seterusnya ya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah rumus jumlah. Kenapa ini name? Karena kalau sama dengan di Excel itu munculnya adalah dia artinya rumus ya, jadi harus benar. Nah, ini name itu dianggap salah ya. Saya tadi tidak bisa menuliskan di sini ya. Saya akan langsung saja kita praktekkan. Tadi bisa dengan dua cara. Caranya kita zoom dulu. Maaf kok zoom sih. Kita blok ya, kita drag, kita blok nilainya ya. Kemudian kita klik yang AutoSum. Nah, di sana akan langsung muncul ya. Ini rumusnya. Bingung tidak ya? Ini sangat mudah. Jadi kita blok, kita klik rumusnya, dia akan otomatis muncul ya.
Saya ulangi ya, saya delete, atau kalau tidak kalian juga bisa ngetik manual sih. Sama dengan ya tadi sum kurung buka, kemudian kita blok datanya, data nilai ya, dari angka nilai 90 sampai dengan yang terakhir 76. Kalian lihat di sini alamat selnya adalah C3. Kalau titik 2 itu dibaca sampai dengan C12. Nah, kita tinggal kurung tutup begini lalu enter. Nah, jumlahnya sama ya, hasilnya sama. Jadi silakan bisa dengan secara auto kita blok, kemudian langsung auto sum-nya kita klik ya, sehingga hasilnya muncul, atau tadi ya silakan ya, karena nanti pada saat tes ya ulangan kemungkinan ini akan keluar. Jadi mohon untuk dipahami, misalnya ini adalah rumus penjumlahan ya, sama dengan sum gitu ya, kurung buka angka nilai yang akan dijumlahkan. Kemudian yang kedua sama, kita merge and center dulu, digabungkan, yaitu rata-rata. Ya, rata-ratanya sama ya, kita bisa auto double block. Nah, hati-hati di sini angkanya, datanya adalah 1 sampai 10 ya, ini ya. Ada Abimanyu seterusnya sampai Maria Mercedes. Jadi jumlah ini jangan sampai ikut ke blok ya. Jadi sekali lagi kita blok dari data nilainya saja tiap anak, lalu sama klik ya, di sini ada average, kita klik average. Nah, ini rata-ratanya. Saya ulangi ya, di sini ada sama dengan average ya, dalam kurung data nilai yang akan dicari nilai rata-ratanya. Jadi saya tidak perlu nulis manual lagi ya. Sekarang yang ketiga kita blok juga ya. Sekarang di sini adalah nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi itu artinya nilai tertinggi dari 10 ini. Ya, sama, hati-hati ngebloknya jangan kebablasan sampai ke bawah ya. Jadi hanya sampai data saja. Kalau ini kan sudah jumlah, kata-kata dan seterusnya. Kita blok lagi. Nah, sampai 10, lalu kita ke auto sum, kita klik yang max. Nah, ini ya, sudah ketemu. Kalau saya tanyakan bagaimana rumus mencari nilai tertinggi, berarti kalian akan jawab sama dengan max kurung buka nilai data yang akan dicari nih, angkanya ya, angka tertingginya ya. Kemudian yang terakhir ada nilai terendah, kita gabung lagi nilai terendah ya. Makanya sama, saat ini saya tak manual ya, sama dengan min. Kalau nilai terendah itu berarti min, minimal ya. Kita blok datanya. Nah, begini, kita kurung tutup lalu enter. Nah, ini sudah ketemu semua. Kita rapikan. Kemudian mungkin kita bisa tambah blok. Nah, biar kelihatan ya. Kalau ini itu hasilnya. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Jadi ini jumlah, ini rata-ratanya, ini nilai tertinggi, ini nilai terendah. Kalau sum, kalau jumlah ya berarti sama dengan sum ya. Kemudian ranknya tuh C3 sampai dengan C12. Kemudian ada sama dengan, kalau untuk rata-rata sama dengan average ya. Kemudian ini nilainya ya, C3 sampai dengan C12. Jadi ini menyesuaikan ya. Ini alamat sel juga menyesuaikan kalian caranya ngetik nanti. Jadi jangan dimasukkan angkanya, kayak kemarin saya sudah jelaskan di pertemuan kemarin ya. Kemudian ini kalau nilai tertinggi berarti sama dengan max ya, maksimal. Nilai terendah min. Sampai sini cukup jelas ya. Ya, saya lanjutkan. Sekarang bagaimana
kita akan menggunakan rumus fungsi logika if ya. Ini artinya rumus logika bersyarat jika gitu ya. Jika lah tinggal syaratnya ada berapa ya. Kalau rumus fungsi logika if itu sebetulnya ada dua macam, ada rumus fungsi logika if tunggal dan jamak. Yang jamak otomatis berarti lebih dari satu, kalau tunggal itu syaratnya hanya satu. Untuk kali ini ya kita hanya akan mempersyaratkan satu saja. Contoh, pada nilai ya, nilai ini syaratnya adalah KKM sama dengan 75 ya. Baru nanti akan dikatakan bahwa kalau dia memenuhi nilai itu, dia adalah tuntas. Nah, kalau tidak memenuhi, berarti tidak tuntas. Tuh ya. Ya, berarti ya syarat pertama itu ini. Ya syaratnya, syarat tunggalnya. Kan kita akan coba tuliskan bagaimana cara mengetikkannya begini. Ingat harus ada sama dengan, kemudian if ya, sama kurung buka. Nah, di sini akan muncul ini adalah rumusnya. Di sini kalian perhatikan ada 3 variabel ya. Yang pertama ini logical test, ini adalah persyaratannya tadi. Ya, jika. Nah, jika apa? Jika nilai itu sama dengan 75 ya, atau lebih ya. Jika nilai sama dengan 75 atau lebih, dia baru dikatakan tuntas. Nah, maaf ini keblok. Nilainya ada di mana? Nilainya ada di sini, ya kan? Nah, berarti C3 ya. Kalau lebih besar itu kan lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan 75. Kenapa begini? Karena kalau nanti nilai 75 dia berarti tuntas. Artinya kalau yang 75 ke atas otomatis sudah tuntas. Tetapi kalau yang 75 ke bawah ya berarti 74 gitu. 74 di bawahnya 75 itu artinya tidak tuntas. Nah, pengetikan selanjutnya kalian perhatikan yang ada di sini. Ingat ya, setiap komputer itu biasanya ada yang sama, ada yang berbeda karakternya. Kalian perhatikan nanti di punya kalian masing-masing. Kalau yang punya Budiana di sini, ini tertulis koma. Artinya saya juga akan mengetikkan koma. Ya, Bu, bagaimana kalau di punya saya kok bukan koma, Bu? Gitu ya. Punya saya ini kok titik koma, ya berarti kamu ketiknya titik koma karena ada ya, ada komputer tertentu yang karakternya fungsinya munculnya adalah titik koma. Oke, setelah ini kita lanjutkan. Di sini ada keterangannya value if true, jadi nilai yang benar ya, atau dia nilai bernilai benar gitu ya. Jadi persyaratannya tadi itu bernilai benar. Ini kalian tanda kutip ya, tanda kutip 2. Kalau bernilai benar itu tadi apa? Tuntas. Tuh ya. Jadi tanda petik lagi. Ingat, ini adalah ketika bernilai benar. Ya. Bernilai benar itu apa? Ya 75, ya 76, di atasnya 75, artinya tuntas. Kemudian kita ada koma lagi ya, perhatikan di sini ada koma. Lalu tanda kutip lagi yang bernilai salah. Nah, value if false, salah. Berarti tidak tuntas. Tuh ya, tanda petik lagi 2 baru kurung tutup. Kita enter. Nah, ini akan muncul tuntas. Nah, ini rumusnya ya. Ini yang kemarin saya jelaskan. Jangan terpaku selalu pada tampilan yang ada di sini karena bisa jadi antara tampil yang tampil di sini dengan yang sesungguhnya itu beda gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini betul tidak ya? Oh iya, nilainya 90. Berarti dia tuntas apa tidak? Tuntas.
Bagaimana dengan 70? Kita tinggal kopas saja ke bawah ya. Ingat, kursornya, mouse-nya kita dekatkan di pojok kanan bawah itu sampai tanda plus hitam, lalu kita drag ke bawah. Ya, sampai sini cukup. Nah, akan semua muncul. 90 benar enggak tuntas? Iya. Ini, oh, jika 70 berarti tidak tuntas. Iya. Kemudian 75 bagaimana? Tuntas ya. Jadi sudah betul ya ini ya semua. Kalau sudah betul kita tengahkan ya begini ya biar rapi. Nah, sudah cukup jelas ya. Semoga materi pada hari ini nanti akan saya share baik di Google Classroom maupun di grup Telegram, dan datanya akan sama. Saya akan juga copy pastekan lagi ya, saya akan siapkan, jadi kalian tidak perlu tinggal nyontoh saja datanya. Nah, yang harus dikerjakan adalah tadi mencari nilai jumlahnya, rata-ratanya, nilai tertinggi, terendah, kemudian rumus fungsinya. Gitu ya anak-anak ya. Saya rasa cukup jelas. Kalau tidak jelas diulang-ulang lagi saja video ini. Kalau masih tidak jelas, akan saya boleh tanya ya, boleh tanya di grup biar teman-teman juga yang mungkin sama-sama belum bisa bisa memperhatikan ya. Jadi bisa jawaban satu bisa untuk semuanya. Begitu, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.